Haleluya, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu untuk memberitakan kabar baik. Dan hari ini saya bicara tentang persiapan Natal terbaik. Dari Injil Lukas, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, salah satu perkara paling serius yang Tuhan kerjakan buat manusia yang berdosa dalam mempersiapkan Natal. Kenapa saya bilang sangat serius? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, di situ sudah ada nubuatan bahwa satu saat di hari mendatang akan ada kelahiran Mesias yang akan menghancurkan pekerjaan iblis. Nah, lalu dalam teks yang baru saya baca, itu Tuhan mempersiapkan kelahiran Yesus Kristus, di mana malaikat Tuhan utus untuk memberitakan kabar baik kepada Maria, supaya Maria siap menjadi alat Tuhan, dipakai untuk melahirkan Yesus Juru Selamat. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada banyak orang yang tidak mengerti hal ini, sehingga tidak mempersiapkan merayakan Natal dengan baik. Bahkan ada yang saya perhatikan, orang sibuk mempersiapkan perayaan Natal dengan perkara-perkara yang jasmani. Ya kan, ada orang yang kalau Natal sibuk mencat rumahnya dengan berbagai macam warna cat, ya kan, lalu sibuk mempersiapkan pakaian-pakaian yang baru. Dan hampir semua gereja ketika mau merayakan Natal mempersiapkan acara-acara Natal, ya kan, konser-konser terbaik, undang pembicara-pembicara yang hebat. Tapi saya mau beritahu buat saudara, persiapan terbaik dalam merayakan Natal bukanlah persiapan lahiriah. Saudara boleh mempersiapkan kue di rumah, tapi bukan itu yang terpenting. Tetapi persiapan kita adalah persiapan hati. Karena Yesus bukan sekedar hadir di rumah kita masing-masing, tapi dia hadir dan lahir di hati kita masing-masing. Karena itu pertanyaan sederhana, bagaimana kita mempersiapkan Natal yang terbaik? Saya perhatikan yang pertama, maka kita hidup dalam kasih karunia. Amin. Kasih karunia artinya pemberian Tuhan dengan cuma-cuma. Percuma kita merayakan Natal, tapi hati kita masih dikuasai oleh kesombongan. Percuma kita merayakan Natal, tapi kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, malaikat memberitakan kepada Maria, sesungguhnya kasih karunia Tuhan menyertai engkau. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kasih karunia Tuhan menyertai hidup kita, saya percaya hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, hal-hal yang tidak pernah kita lihat akan menjadi bagian yang nyata dalam hidup kita. Itu sebabnya tanggalkan setiap sifat ego kita. Lalu kita masuk mengandalkan karunia Tuhan, karena karunia itu sangat luar biasa dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana persiapan Natal terbaik? Yang kedua, maka kita harus hidup dalam penyertaan Tuhan. Karena malaikat itu berkata, hai engkau Maria, Tuhan menyertai engkau. Sebetulnya siapapun kita, saya nggak mau tahu apakah saudara seorang yang hebat secara jasmani, mungkin saudara seorang pengusaha hebat, atau mungkin saudara seorang pejabat. Tetapi yang kita perlukan adalah penyertaan Tuhan. Sebab saya lihat dalam Alkitab, kalau kita disertai Tuhan, maka kita akan menjadi kuat. Kalau kita disertai Tuhan, maka saya percaya hal-hal yang tertutup, maka bisa Tuhan bukakan. Makanya Alkitab bilang kepada Maria, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu saya ingatkan saudara, jangan pernah andalkan kekuatan kita. Karena kalau kita andalkan kekuatan kita, Alkitab yang bilang orang yang sombong akan dilawan Tuhan. Tetapi kalau kita rendah hati, kita disertai Tuhan, terlalu hebat, tangan Tuhan mengangkat kita. Yang terakhir, bagaimana persiapan Natal yang terbaik? Maka kita harus hidup sebagai hamba Tuhan. Maria bilang, saya hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang kau imani. Natal bukan soal siapa pembicaranya. Natal bukan soal siapa artis yang kita undang, tetapi Natal menyadari bahwa kita adalah hamba Tuhan. Dulu kita hamba setan karena kita dikuasai dosa. Tetapi dengan lahirnya Yesus, dengan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita dipindahkan dari hamba setan menjadi hamba Tuhan. Tetapi dengar baik, menjadi hamba Tuhan itu bukan sekedar status, bukan karena saya pendeta, jadi saya disebut hamba Tuhan. Betul, secara organisasi saya hamba Tuhan. Tetapi berdasarkan ayat ini, seorang hamba Tuhan yang siap berkata, jadilah kepadaku
menurut yang Engkau katakan itu. Doa saya supaya kita sepanjang tahun ini pasca kita merayakan Natal, betapapun sulit kehidupan kita, tetap kita bilang, Tuhan, jadi kepadaku menurut yang Engkau kehendaki. Doa saya, biar melalui Natal ini kita berjumpa dengan kasih, dengan kuasa Tuhan, karena Dia selalu memimpin hidup kita. Jangan lupa tetap dukung program ini dengan cara silakan like, share, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.